Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, saya akan mengulas tentang bagaimana menyusun jurnal pembelajaran dalam memenuhi tugas yang ada di ruang GTK. Bagi peserta PPG guru tertentu, selama melaksanakan proses pembelajaran mandiri, itu akan terdapat 3 modul pembelajaran yang wajib dituntaskan oleh peserta PPG guru tertentu pada menu sertifikasi pendidik. Nah, nanti silakan dicek untuk modulnya terdiri atas 3 modul, yaitu pembelajaran mendalam dan asesmen, pembelajaran sosial, emosional, dan modul terakhir filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Adapun dari setiap modul ini, itu nanti akan ada beberapa tahapan pengerjaan. Yaitu yang pertama, ini ada beberapa submenunya, silakan dibuka, dipelajari masing-masing. Nah, nanti di akhir tahapan, setelah mengerjakan post-test dan latihan pemahaman, itu akan terdapat jurnal pembelajaran. Nah, untuk jurnal pembelajaran di sini, kiranya mungkin peserta PPG guru tertentu belum ada gambaran bagaimana menyusun format atau sistematika dari jurnal pembelajaran, maka video ini akan mengulas terkait dengan format ataupun sistematika dari jurnal pembelajaran tersebut, sehingga harap diperhatikan baik-baik. Nah, misalkan di sini nanti pada bagian submenu di atas terdapat ada beberapa prinsip ataupun pendekatan pembelajaran yang wajib dipelajari oleh peserta. Yang pertama, terkait dengan penerapan prinsip understanding by design pada pembelajaran. Lalu yang kedua, merancang pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang ketiga, menerapkan pendekatan teaching at the right level pada pembelajaran. Dan submenu terakhir, penerapan pendekatan culturally responsive teaching pada pembelajaran. Nah, nanti adapun ketika peserta hendak menyusun jurnal pembelajaran, itu peserta nanti akan diminta untuk memilih dari pilihan 1 sampai dengan 4 ini. Jadi mana yang dirasa peserta bisa untuk menyusun jurnal pembelajaran tadi, disesuaikan dengan pemahamannya, kira-kira mana yang bisa untuk ditindaklanjuti oleh peserta ketika mungkin nanti diterapkan di sekolah, ataupun bagaimana untuk implementasi ke depannya. Jadi nanti jurnal pembelajaran ini akan mengulas salah satu dari yang 4 ini. Silakan dipilih yang betul-betul yang peserta pahami. Nah, bagaimana format atau sistematika dari jurnal pembelajaran? Nah, di sini saya sudah menyiapkan untuk sistematikanya. Bisa nanti mungkin bisa disesuaikan dengan sistematika yang sudah saya uraikan di lembar ini. Nanti bisa dicek. Oke, yang halaman pertama ini silakan nanti dicantumkan untuk judul, yaitu jurnal pembelajaran. Untuk jenis font, ukuran font itu bebas, tetapi di sini saya sarankan menggunakan jenis font Times New Roman. Untuk ukuran font silakan nanti peserta sesuaikan. Lalu yang kedua yaitu judul modul 1. Nah, apa judul modul 1 ini? Yaitu silakan dicek di bagian modul. Nah, kiranya mungkin jurnal pembelajaran yang hendak disusun untuk modul pertama, berarti silakan nanti tuliskan modul pembelajaran mendalam dan asesmen umum. Jadi nanti silakan di di copy paste saja atau diketik manual boleh. Nanti silakan judul modul 1, judul modul 2, judul modul 3 untuk 3 jurnal pembelajaran yang hendak diunggah atau diupload di sistem ruang GTK. Kalau misalkan di sini yaitu modul pertama, ya berarti silakan diganti judul modul ini dengan kalimat ini, pembelajaran mendalam dan asesmen umum. Lalu nanti di bawahnya lagi ada sub modulnya, silahkan nanti dipilih untuk aksi nyata yang mana dari menu halaman yang ini.
apakah hendak diuraikan yang understanding by design, apakah yang pembelajaran berdiferensiasi, apakah itu yang pendekatan teaching at the right level, atau yang terakhir culturally responsive teaching. Misalkan nanti di sini ada yang mengambil untuk yang ini, misalkan pendekatan culturally responsive. Nah, silakan berikan di sini untuk judulnya, diketik manual. Culturally responsive teaching, seperti ini. Nah, aturan dalam penulisan untuk istilah asing itu kan sebaiknya ditulis miring. Nah, seperti ini. Jadi untuk jurnal pembelajaran judul utama, lalu di sini untuk modul, nama modulnya modul 1 atau modul 2 atau modul 3. Lalu yang ketiga ini adalah submodul yang peserta pilih untuk disusun di jurnal pembelajaran. Kalau misalkan nanti dirasa ternyata yang pembelajaran berdiferensiasi yang hendak akan disusun, silakan nanti diganti di sini aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi, atau mungkin yang lainnya, silakan. Ingat, dipilih salah satu saja. Oke, setelah disesuaikan untuk judul, lalu untuk judul modul dan submodulnya untuk aksi nyata, nanti jangan lupa di sini masukkan untuk logo LPTK-nya. Nah, kebetulan di sini sebagai contoh LPTK Universitas Muhammadiyah Mataram. Setelah itu, ini ikuti saja nanti untuk sistematiknya. Disusun oleh, tuliskan nama lengkap peserta PPG guru tertentu. Di sini nama lengkap tanpa gelar. Oke, di sini saya berikan catatan tanpa gelar. Seperti ini. Lalu di bawahnya nanti kiranya sudah ada nomor induk mahasiswa, silakan dicantumkan nomor induk mahasiswanya, atau kiranya mungkin LPTK belum memproses nomor induk mahasiswa dan belum final, belum dibagikan ke mahasiswa, silakan nanti diganti menggunakan nomor UKG-nya atau SIM PKB ID. Oke, selanjutnya di bawah tuliskan nanti seperti ini, diikuti saja PPG guru tertentu tahapnya tahap berapa, nanti di sini dituliskan. Kalau misalkan tahap 1 diganti tahap 1, lalu tahunnya tahun 2025. Lalu di bawahnya program profesi pendidikan guru, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, lalu di sini LPTK-nya Universitas Muhammadiyah Mataram. Nah, seperti ini untuk cover. Nah, ini untuk covernya terlebih dahulu. Lalu untuk halaman selanjutnya itu merupakan substansi dari jurnal pembelajaran. Nah, nanti apa saja yang bisa peserta ulas atau uraikan di jurnal pembelajarannya. Di sini yang pertama mungkin bisa mengulas terkait dengan ide yang peserta peroleh setelah mempelajari topik. Nah, silakan nanti pilih salah satu ini yang saya tulis merah ini. Dipilih salah satu. Kalau misalkan di atas tadi itu adalah culturally responsive teaching, maka nanti silakan dituliskan saja yang ini. Nah, seperti ini, culturally responsive teaching. Satu diubah warnanya ke warna hitam. Jadi disesuaikan, silakan nanti peserta hendak menggunakan yang mana salah satu dari 4 topik pelatihan yang ada di modul. Nah, apa saja yang harus diulas dalam bagian ide yang saya peroleh setelah mempelajari topik, yaitu nanti peserta yang pertama pada bagian ini peserta dapat mengungkapkan pemahaman baru yang diperoleh setelah mempelajari topik terkait dengan apakah nanti itu yang pembelajaran berdiferensiasi, apakah itu yang understanding by design, teaching at the right level, atau culturally responsive teaching. Nanti silahkan diuraikan bagaimana pemahaman baru yang peserta peroleh setelah mempelajari topik tersebut, atau apa ide yang akan dikembangkan ke depannya setelah mempelajari topik tersebut. Jadi nanti silahkan dipilih salah satu di sini, bukan dituliskan keseluruhannya. Hanya mungkin di atas tadi culturally responsive teaching, ya sudah di sini supaya lebih amannya, ya sudah saya hapus.
pilihannya di sini sesuai dengan yang dikerjakan. Nah, misalkan seperti ini. Oke, sudah pas. Lalu yang kedua, jelaskan bagaimana ide-ide tersebut membuka wawasan peserta tentang pendekatan pembelajaran yang lebih efektif di dalam mengajar dan bagaimana hal ini dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa di sekolah tempat peserta mengajar atau mengabdi. Jadi nanti silakan diuraikan apa saja ide-ide yang diperoleh setelah mempelajari topik tersebut untuk bisa diimplementasikan dan disesuaikan dengan kebutuhan dari peserta didik atau siswa di sekolah peserta. Yang terakhir, bisa dilengkapi dengan menyertakan refleksi pribadi tentang bagaimana topik culturally responsive teaching ini dapat mempengaruhi cara peserta merancang pembelajaran dan memahami karakteristik peserta didik atau siswa. Kiranya mungkin sebelumnya peserta lebih sering menggunakan metode ceramah diskusi ataupun yang teacher center, ya mungkin nanti setelah mempelajari culturally responsive teaching di sini nanti ada tambahan wawasan baru terkait dengan merancang pembelajaran ke depannya sehingga dapat lebih untuk memahami bagaimana karakteristik siswa, entah itu dari keterampilan abad 21-nya mungkin, atau hasil belajarnya, minat ataupun motivasi belajar siswa. Nah, itu untuk yang hal pertama yang bisa peserta uraikan di jurnal pembelajaran. Lalu yang kedua yaitu bagaimana topik tadi itu relevan dikembangkan di sekolah peserta. Nah, misalkan dipilih salah satu, apakah itu yang topik pembelajaran berdiferensiasi, atau understanding by design, atau teaching at the right level, atau yang culturally responsive teaching. Nah, saya sesuaikan dengan di atas, misalkan kita ambil itu adalah yang ini, pendekatan culturally responsive. Seperti ini. Di bagian ini, peserta itu dapat menguraikan bagaimana prinsip-prinsip dari pendekatan culturally responsive teaching itu bisa diimplementasikan atau diterapkan dalam konteks sekolah di mana peserta mengajar. Misalkan, apakah terdapat kebutuhan untuk lebih mendalami teknik culturally responsive teaching? Oke, ini saya ganti dulu. Dalam mengelola kelas dengan siswa yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang beragam. Nanti silakan diuraikan bagaimana prinsip dari pendekatan culturally responsive teaching di sini itu dapat diterapkan atau diimplementasikan. Cari yang relevan dengan sekolah di mana peserta mengajar tadi. Disesuaikan dengan bagaimana latar belakang, sebaran asal dari peserta didik, lalu dari kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik. Dan yang berikutnya diuraikan tantangan atau hambatan yang mungkin peserta atau sekolah hadapi ketika menerapkan pendekatan culturally responsive teaching, dan uraikan juga kira-kira bagaimana solusi yang ditawarkan atau yang bisa diberikan oleh peserta. Jadi ya bisa nanti diuraikan saja yang dua poin ini. Lalu yang ketiga yaitu terkait dengan RPP-nya. Nah, RPP-nya apakah itu berorientasi salah satu dari yang 4 tadi, disesuaikan dengan mana yang dipilih. Nah, misalkan di sini yang dipilih adalah culturally responsive teaching. Nah, nanti silakan disusun RPP-nya. Disusun RPP-nya yang mengintegrasikan elemen-elemen dari ini pendekatan culturally responsive teaching. Kiranya memang dipilih topik yang culturally responsive teaching ini. Lalu jelaskan bagaimana tujuan pembelajarannya, materinya, metode yang dapat disesuaikan untuk mengakomodasi kebutuhan berbagai jenis peserta didik.
Lalu yang kedua, sertakan tujuan pembelajaran yang lebih spesifik dan jelas tentang apa yang diharapkan dari peserta didik dalam konteks tersebut. Nah, nanti bisa disusun untuk RPP-nya dalam format seperti yang ada di bawah. Diberikan di sini judul RPP mata pelajarannya apa, dituliskan di sini untuk mata pelajarannya. Lalu untuk ke RPP disusun dalam bentuk tabel, tujuan pembelajaran di sebelah ini, ketikkan apa tujuan pembelajaran di sini sesuai dengan yang nomor 2 tadi, lebih spesifik. Lalu pendekatannya, pendekatan culturally responsive teaching jika memang menggunakan ya topik yang ini. Kalau misalkan menggunakan yang pembelajaran berdiferensiasi, maka ketikkan di sini pembelajaran berdiferensiasi, ataupun mungkin pendekatan lainnya yang ada di sub menu dari modul 1 tadi. Langkah pembelajaran silakan disusun berdasarkan langkah pembelajaran yang sering Bapak Ibu peserta terapkan, dari pendahuluan, dari inti sampai dengan penutup. Lalu untuk penilaian, nanti di sini disertakan untuk penilaian terkait dengan penilaian formatifnya mungkin, atau bagaimana terkait dengan diskusi ataupun hasil presentasi setiap kelompok. Nanti mungkin bisa diuraikan juga untuk contoh soalnya di bagian penilaian. Lalu terakhir, media dan sumber belajar. Nah, nanti silakan diketikkan apa saja media yang digunakan, misalkan video pembelajaran ataupun alat peraga ataupun mungkin lembar kerja dan sebagainya, diuraikan dengan lengkap. Jadi seperti ini untuk yang nomor 3 yang bisa peserta uraikan di jurnal pembelajaran. Lalu yang berikutnya yaitu refleksi pelaksanaan pembelajaran. Ini berdasarkan bagaimana topik yang dipilih tadi. Berarti kita ambil yang terakhir, culturally responsive teaching. Apa saja yang diuraikan di bagian refleksi? Nah, ini poin pertama, setelah melakukan implementasi pembelajaran, refleksikan pelaksanaan dan hasilnya. Jadi bagaimana dari tahapan pendahuluannya, bagaimana setelah masuk ke inti pembelajaran sampai dengan penutup. Lalu dari hasil penilaian yang dilakukan, asesmen yang dilakukan oleh peserta ke peserta didik. Setelah itu diberikan kesimpulan apakah pendekatan culturally responsive teaching ini ketika diimplementasikan itu bisa efektif. Lalu apakah ada peserta didik atau siswa yang lebih terbantu dengan cara tersebut, itu diuraikan semua. Bagaimana peningkatan dari variabel yang diamati oleh peserta ketika menerapkan pendekatan culturally responsive teaching, entah itu mungkin dari minat atau motivasi belajarnya atau dari hasil belajar dan sebagainya, itu nanti harap diuraikan. Lalu yang kedua, bahas tantangan yang muncul selama pelaksanaan dan bagaimana peserta mengatasi tantangan tersebut. Nah, kiranya mungkin selama proses pembelajaran terdapat tantangan yang dihadapi oleh peserta yaitu guru. Yang kedua, bahas tantangan yang muncul selama pelaksanaan dan bagaimana peserta mengatasi tantangan tersebut. Jadi nanti ketika peserta menerapkan culturally responsive teaching di kelas, itu nanti sekiranya ada tantangan yang dihadapi, entah bagaimana kendala yang dihadapi oleh peserta didiknya atau dari pesertanya sendiri yaitu guru, silakan nanti diuraikan. Lalu jangan hanya menguraikan tantangannya saja, tetapi harus diuraikan juga untuk solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Jadi ada kendala, harus ada juga pemecahan masalahnya yaitu solusinya. Dan jangan lupa dianalisis kira-kira apa yang bisa diperbaiki untuk pembelajaran ke depannya. Nah, itu nanti yang diuraikan di bagian refleksi pelaksanaan untuk di poin 4. Lalu di poin 5 yaitu umpan balik atau feedback dari rekan sejawat. Siapa rekan sejawat? Ya bisa kepala sekolah, bisa rekan guru yang ada di sekolah. Nanti silakan minta rekan sejawat untuk memberikan umpan balik tentang pelaksanaan pembelajaran yang peserta terapkan, misalkan tadi untuk yang culturally responsive teaching. Nah, nanti ini bisa berupa kritik konstruktif yang membangun, jadi usahakan untuk umpan baliknya itu kalau misalkan berupa kritik, ya usahakan itu adalah yang membangun, yaitu konstruktif.
yang dapat membantu peserta untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ke depannya. Lalu yang kedua, jika memungkinkan, buatlah jadwal atau forum untuk diskusi dengan rekan sejawat mengenai apa yang sudah berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki serta rekomendasi mereka untuk pengembangan lebih lanjut. Jadi silakan diuraikan. Kiranya mungkin hanya mampu diuraikan yang nomor poin 1 tidak apa-apa. Nah, bagaimana cara untuk menguraikan yang poin 1? Nah, ditulis seperti ini. Nomor 1, rekan sejawat 1 tanpa disebutkan namanya. Rekan sejawat 2, rekan sejawat 3, rekan sejawat 4. Nanti silakan dituliskan di sini apa saran, masukan, kritik yang diberikan oleh rekan guru yang ada di sekolah. Berapa jumlahnya ya, bebas. Minimal ada 2, maksimalnya silakan. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu poin 6 yaitu dokumentasi. Nah, dokumentasi di sini apa yang harus dilampirkan? Yaitu dokumentasi proses pembelajaran selama di kelas ketika menerapkan pendekatan pembelajaran yang dipilih. Nanti silakan bisa juga dilampirkan hasil asesmennya atau penilaiannya. Jadi ya usahakan maksimal ada 2 foto dokumentasi saja ya. Mungkin di sebelah sini itu ya seperti foto saat di kelas pelaksanaan pembelajaran, lalu yang di sini mungkin dokumen dari asesmen salah satu lembar kerja dari peserta didik, atau mungkin bisa juga dilampirkan foto ketika ini meminta umpan balik rekan sejawat. Jadi usahakan maksimal untuk foto yang ada di jurnal pembelajaran ya ada 3 saja, yaitu logo LPTK dan ada 2 foto dokumentasi. Silakan terserah nanti peserta sesuaikan apakah itu untuk foto dokumentasi pelaksanaan pembelajaran, foto hasil asesmen dari hasil pengerjaan siswa, ataupun foto dokumentasi umpan balik atau feedback yang diberikan oleh rekan sejawat. Poin berikutnya yaitu evaluasi diri. Jadi nanti silakan diuraikan di sini evaluasi diri pada setiap langkah-langkah pembelajaran yang sudah dilakukan. Kira-kira apa yang harus ditingkatkan, apa yang harus diperbaiki dari setiap langkah-langkah pembelajaran yang diterapkan selama di kelas menggunakan pendekatan yang peserta pilih. Seperti tadi yaitu culturally responsive teaching. Seperti ini, jadi bisa lebih mengetahui apa yang harus ditingkatkan, didalami, apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Dan terakhir yaitu poin kolaborasi dengan siswa. Nah, nanti silakan untuk memasukkan atau menguraikan bagaimana sih cara-cara peserta melibatkan siswa dalam proses pembelajaran ataupun dalam proses asesmennya, serta bagaimana peserta didik atau siswa merespon pembelajaran yang didesain khusus oleh peserta menggunakan misalkan pilihan tadi yaitu culturally responsive teaching. Nah, nanti seperti inilah gambaran lebih kurangnya untuk jurnal pembelajaran yang harus peserta susun ketika menyelesaikan satu modul yang ada di ruang GTK. Nah, di sini perlu dipahami untuk peserta kenapa saya tidak memberikan contoh uraian langsung di sini, karena khawatirnya nanti mengingat jumlah dari peserta yang ada di LPTK Umat adalah 2.272, kiranya mungkin nanti ada yang menggunakan format yang seragam meskipun ada berbeda kata, itu nanti khawatirnya bisa terdeteksi plagiasi atau similaritas sehingga nanti jurnal pembelajarannya diminta untuk revisi atau perbaikan. Oleh karena itu di sini saya sediakan dalam bentuk poin-poinnya saja. Jadi semoga saja nanti peserta bisa lebih memahami apa yang dimaksud di poin-poin ini dan bisa mengembangkan sesuai dengan pemahaman masing-masing. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan sistematika dari jurnal pembelajaran. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.